Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat IKTP dimanapun berada, saat ini kita telah memasuki bulan yang telah kita tunggu-tunggu semenjak kepergiannya 1 tahun yang lalu. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diwajibkan bagi kita semua untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berbincang tentang Ramadan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yakni sahur. Pada awalnya pelaksanaan puasa pada zaman dahulu ditandai dengan tidur. Apabila seseorang telah tidur, maka ketika dia bangun di pagi harinya, dia tidak boleh makan, minum, dan juga mempergauli istrinya. Karena hal tersebut, salah satu sahabat Rasulullah SAW sampai ada yang pingsan, yakni Qais bin Sirmah. Dia adalah salah satu petani di sebuah ladang. Ketika suatu sore menjelang berbuka, dia mendatangi istrinya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kita mempunyai makanan untuk berbuka?" Lalu istrinya menjawab, "Tidak ada, wahai suamiku, tapi akan kucarikan untuk kau." Masuk waktu berbuka, karena kelelahan, Qais pun tertidur. Tidak lama kemudian, istrinya datang dan menjumpai Qais dalam keadaan tertidur. Qais bin Sirmah pun dibangunkan oleh istrinya. "Bangunlah, wahai suamiku, dan makanlah, tidak perlu kau berpuasa dulu esok pagi," kata istrinya. Tetapi karena sudah tertidur, Qais tidak mau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Qais memutuskan untuk melanjutkan tidurnya dan tidak makan satu apapun. Kemudian pada esok harinya, Qais beraktivitas seperti biasanya. Ketika di tengah hari yang terik, karena kelelahan dan kelaparan, Qais pun pingsan. Para sahabat pun mengabarkan Rasulullah SAW tentang hal ini. Tidak lama kemudian, turunlah surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu. Maka Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Dan sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Mendengar kabar tersebut, para muslimin pada zaman itu begitu bergembira ria. Karena mereka beranggapan jika bergaul dengan istri saja diperbolehkan, apalagi makan dan minum. Tidak lama setelah itu, turun lagi lanjutan dari ayat tersebut. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Dari kisah tersebut, Rasulullah SAW mulai mensyariatkan sahur bagi umat Islam. Setelah turunnya ayat tadi, Rasulullah SAW langsung memberitahukan kepada umat Islam untuk memulai puasa dengan sahur terlebih dahulu. Sahur adalah makan dan minum sebelum terbit fajar bagi orang yang berniat puasa. Di dalam sahur terdapat banyak keberkahan. Seperti salah satu hadis Rasulullah SAW, sahurlah karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Rasulullah SAW juga memberikan hikmah dan kebaikan di dalam sahur. Yang pertama, sahur membantu orang yang berpuasa agar dapat beraktivitas, karena dapat membantu mencegah atau mengurangi rasa lapar bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, waktu sahur merupakan salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa, karena sahur ada di penghujung malam. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata, jika Allah ada di langit-langit malam, di sepertiga malam, di langit-langit sepertiga malam. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, jika Allah berada di langit-langit bumi di sepertiga malam. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Hadis Rasulullah SAW berbunyi, sahurlah, sesungguhnya di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Walaupun salah satu di antara kamu hanya minum seteguk air ketika sahur. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Dari syarahan tadi dapat kita simpulkan jika sahur memiliki keutamaan, yaitu keberkahan di dalamnya, waktu yang mustajab untuk berdoa, dapat membantu kita menjalani ibadah puasa, dan juga dapat mendapatkan keberkahan, mendapatkan salawat dari Allah dan malaikat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga kita dapat menjalani Ramadan 1442 Hijriah ini dengan sungguh-sungguh dan tidak menyia-nyiakan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Syukron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.